Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, abnail a'izza rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jasiyah bersabda, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka balasannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang kita perbuat pasti ada balasannya. Dan sebaliknya setiap kejahatan dan dosa yang kita lakukan pasti ada balasan dan akibat jeleknya. Pengajian kali ini akan mengurai akibat-akibat dan dampak-dampak negatif dari dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Apa saja balasannya di dunia, juga apa-apa saja balasannya di akhirat kelak. Sengaja saya ajukan bahasan ini dengan harapan mereka yang bergelimang dalam dosa, icikibung di nakamaksiatan, mudah-mudahan dengan mendengar atau membaca kajian ini cepat-cepat berhenti dari dosa perdosaannya. Mereka yang baik-baik, syaroleh, setelah mengetahui bahayanya dosa ini, jangan sampai tergelincir ke dalam jurang dosa dan kemaksiatan. Saya juga berharap mudah-mudahan kajian ini bukan hanya terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga saja, tapi mudah-mudahan masuk ke dalam hati, sumeleket karena hate, sumarambah karena bayah, sehingga menjadikan kita ke depan menjadi orang-orang yang bisa menjauhi dosa. Saudara-saudaraku, akibat dari dosa itu adalah pertama, dosa-dosa itu menghalangi pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Malahan yang lebih berat lagi, bukan hanya tidak masuk dalam surga, akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sesepuh kita, orang tua kita dahulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dikeluarkan oleh Allah dari surga hanya karena satu dosa. Maka bagaimana pula keadaannya bila seseorang berkecimpung dalam dosa-dosa yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik surga dan neraka berfirman, bala man kasaba sayyi'ata wa ahatat bihi khati'atu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian. Yang benar, barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kedua, dosa-dosa mengakibatkan hilangnya ketentraman hati. Hilang ketentraman hati itu karena banyak dosa. Malahan hatinya akan penuh dengan kegelisahan, dikejar-kejar oleh perasaan berdosa. Sehingga Nabi bersabda, al-ismu maha kafi sadrik wa karihta ayat tali alaihi nas, rawahu Ahmad.
Yang disebut dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan, sesuatu yang menggelisahkan jiwamu, dan engkau tidak menyenangi perbuatan dosamu itu dilihat, diketahui oleh orang lain. Saudaraku, akibat seterusnya dari hilangnya ketentraman jiwa karena dosa adalah sirnanya kebahagiaan hidup. Tidak akan bahagia orang yang banyak melakukan dosa. Ketiga, dosa-dosa itu mengakibatkan banyaknya bencana alam. Ya, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ar-Rum ayat 30. Keempat, dosa-dosa itu mengakibatkan papaseaan, pertentangan, konflik antara manusia. Silakan lihat, minuman keras banyak menimbulkan pertentangan. Pelacuran, perzinahan banyak menimbulkan pertentangan. Sehingga Allah berfirman, Qul huwal qadiru ala ayyab asadaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Bisa siksaan itu dari atas. Dari atas itu bisa hujan, bisa geledek, bisa batu, bisa juga disebut dari atas itu adalah kezaliman penguasa. Atau dari bawah kakimu gempa, ya, atau banjir, atau juga pemberontakan dari rakyat, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Kelima, dosa-dosa itu, saudaraku, menghalangi ilmu. Karena dosa, maka ilmu jadi sulit didapat. Seorang pelajar berjalan mendatangi rumah gurunya untuk menyetorkan hafalannya. Di tengah jalan ia lewat pada seorang perempuan yang terbuka auratnya. Si pelajar tersebut terpukau dan agak lama melihatnya. Tiba-tiba kacau balaulah hafalan yang sudah ia hafal yang akan ia setorkan kepada gurunya itu. Ia ceritakan kejadian tersebut kepada gurunya dan gurunya menasihatinya. Sesuai dengan pengalaman gurunya tersebut. Syakautu ila waki su'ahibdi fa'arsadani ala tarkil ma'asi wa anlamani bi anna ilma nur wa nurullah la yuhda lil asi. Aku berkata kepada guruku Waki mengenai sulitnya hafalanku. Kemudian Imam Waki menasehatiku, bila engkau ingin bisa cepat-cepat dalam meraih ilmu, tinggalkanlah kemaksiatan. Dan beliau Imam Waki memberitahuku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli, kepada tukang maksiat. Keenam, dosa mengakibatkan matinya kesucian hati. Hati ini kita ini suci. Ya, fitrah. Tapi kalau banyak dosa, maka hilanglah kesucian dan fitrah hati kita. Hati jadi tidak peka dalam menerima petunjuk Allah. Hati jadi tidak sensitif menerima hembusan wahyu. Ciri-ciri dari matinya hati, para ulama mengatakan adalah pertama, gembira tatkala melakukan dosa, malah bangga. Ini ciri matinya hati ini. Malah kadang-kadang berusaha menunjukkannya kepada orang lain. Ciri matinya hati juga punya dorongan yang kuat untuk berkumpul dengan ahli maksiat. Cirinya matinya hati merasa tidak enak, merasa sesak napas melihat orang lain melakukan ketaatan. Cirinya matinya hati adalah mendawamkan dosa, tiada keinginan untuk bertobat. Ciri matinya hati adalah tiada rasa sedih,
tatkala hilang ketaatan dari hatinya, tidak menolak kemungkaran oleh lidah atau tangannya, malahan hatinya pun tidak menolak kemungkaran tersebut. Saudara-saudaraku, ketujuh, dosa bertampak pada terhalangnya rizki. Jadi sulitnya mendapatkan rizki. Bila seseorang banyak melakukan dosa, tapi rizkinya banyak, maka itu adalah istidraj, yaitu anugerah yang banyak dari Allah. Tapi tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabutnya kembali, di mana hal ini mengakibatkan penyesalan yang lebih banyak. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Al-An'am 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nabi juga bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam anna dzalika minhu istidraj." Bila engkau melihat seseorang mendapatkan dari Allah segala apa yang ia inginkan dari dunia, padahal ia tetap bergelimang dalam kemaksiatan, maka ketahuilah olehmu bahwa itu adalah istidraj. Kedelapan, dosa-dosa itu, saudara-saudaraku, mengakibatkan hilangnya semangat, hilangnya gairah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu bahwa Allah menciptakan manusia hanya mempunyai satu qalbu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Bila hati telah dipenuhi oleh iman, maka tidak akan masuk kekufuran, juga kebakilan, karena hati sudah penuh dengan keimanan. Sebaliknya, bila hati telah penuh dengan noda dan dosa, maka akan keluar dari hati semangat ketaatan kepada Allah. Saudaraku, seperti gelas yang diisi dengan penuh, maka tidak akan ada yang bisa masuk yang lainnya, kecuali bila yang telah masuk terdahulu dikeluarkan terlebih dahulu. Kesembilan, bila satu dosa dilakukan, maka akan tumbuh suburlah dosa-dosa dan kemaksiatan yang lain. Seperti seorang yang bernyanyi-nyanyi mengikuti hawa nafsunya, maka mabuk-mabukan akan mengikutinya, narkotik akan mengikutinya, seterusnya pergaulan bebas sampai kepada perzinahan. Sebaliknya, saudara-saudaraku, ketaatan itu akan menumbuh suburkan ketaatan-ketaatan yang lain. Orang berjamaah ingin beres dalam sholatnya, setelah beres berjamaah ingin qobliyah, ingin ba'diyah, setelah itu dia ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang baik-baik. Kesepuluh, dosa mengakibatkan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan yang sudah capek-capek kita kerjakan menjadi sia-sia, menjadi ancur lebur teu aya gunana. Rubba musallin laisa min salatihi illa ta'ab. Banyak sholat yang hanya menghasilkan capek saja. Rubba shaimin laisa min siyamihi illa ju'u wal arsu. Banyak mungkin seseorang melakukan saumnya hanya menghasilkan lapar dan dahaga saja. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak orang yang membaca Quran tapi Quran malahan mengutuknya. Ini semua karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Ke-11,
Dosa mengakibatkan kesialan bagi makhluk sekelilingnya. Seperti kadang-kadang binatang, tumbuh-tumbuhan tidak tersirami air hujan. Kaholodoan karena dosanya manusia. Seperti akibat dosanya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Demikian juga seperti tersebarnya penyakit di masyarakat akibat dosa perzinahan dan lain sebagainya. Ke-12, dosa mengakibatkan pelakunya merasa asing di tengah orang-orang soleh. Satu para ruguh hirup teh ngariung jeung jelema soleh teh jelema nu loba dosa mah. Ia merasa gerah, merasa tidak betah berkumpul dengan orang-orang baik. Sebaiknya orang-orang soleh senang bergaul dengan orang soleh, tidak menyenangi, menjauhi, cecep, cuak kepada mereka karena dosa-dosanya. Ke-13, naudzubillahi min dzalik, dosa mengakibatkan pelakunya meninggal dalam su'ul khatimah. Saudara-saudaraku, setelah mengkaji tulisan, mendengar pengajian ini, apakah yang harus kita lakukan? 1, perbaikilah diri kita. Manfaatkanlah hembusan iman ini. Jemputlah angin keislaman ini. 2, segeralah berhenti dari dosa. 3, tahanlah diri kita. Yang disebut diri kita adalah Anda dan saya. Dari merasakan kenikmatan dosa sesaat. Apabila kita bisa menahan diri kita dari merasakan kenikmatan dosa sesaat, insya Allah kita akan meraih kenikmatan yang abadi. 4, ingatkanlah diri kita bahwa barang siapa yang mengerjakan pekerjaan ahli maksiat, maka di akhirat kelak pun kita akan dikumpulkan dengan ahli maksiat. 5, ingatlah akan keadaan kita di alam kubur. Tatkala segala dosa, bagaimanapun kecilnya, akan dipinta pertanggungan jawabnya. 6, mulai saat ini, mulailah kita benci terhadap segala dosa. Insya Allah, bila kita telah membenci segala dosa, kita akan sanggup untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.